Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi yang terkait dengan tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Adapun materi kita hari ini adalah yang pertama, mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah. Kemudian yang kedua adalah pola lantai pada gerak tarik kreasi daerah. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, marilah kita bahas materi ini satu persatu. Materi yang pertama adalah mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah. Mari kita ingat kembali mengenai teks narasi sejarah yang telah kita pelajari pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, kalian diminta untuk membaca sebuah teks yang berkaitan dengan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kemudian, setelah membaca teks narasi sejarah, kalian diminta untuk membuat peta pikiran, di mana ada beberapa informasi penting yang kalian tuliskan pada saat itu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah ingat kan? Pada pertemuan kali ini, kalian juga diminta untuk membaca teks berikut dengan seksama. Nah, teks ini adalah sebuah teks yang terdapat pada buku pena kalian pada halaman 117. Kalian diminta untuk membaca teks ini dengan seksama. Kemudian, kalian diminta untuk membuat peta pikiran berisi informasi penting. Nah, tadi materi teks tadi adalah penyebaran berita proklamasi. Maka kalian harus mencari informasi-informasi penting yang berkaitan dengan penyebaran berita dan proklamasi. Kemudian silahkan kalian tuliskan pada kotak-kotak peta pikiran. Alangkah lebih baik lagi kalau peta pikiran yang kalian buat diberi sedikit hiasan agar lebih menarik. Bagaimana anak-anak? Tidak susah bukan? Nah, membuat peta pikiran kali ini merupakan latihan 1 untuk kalian. Setelah kalian kerjakan, jangan lupa di-upload pada Google Classroom kelas kalian masing-masing. Setelah kita tadi belajar untuk membuat peta pikiran yang berisi informasi penting, berikutnya kita akan mempelajari tentang pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Para penari menggunakan pola lantai agar tariannya terlihat lebih menarik. Adapun jenis-jenis pola lantai ada beberapa, yaitu yang pertama pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai garis melengkung, dan pola lantai diagonal. Yang pertama adalah pola lantai vertikal, yaitu para penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh tarian daerah yang menggunakan pola ini adalah tari Yosepan dari Papua. Berikutnya adalah pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Nah, seperti ini. Contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Saman dari Aceh.
Berikutnya adalah pola lantai garis melengkung, yang mana pada pola lantai garis melengkung ini penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Nah, pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satunya adalah tari sedati dari Aceh dan juga tari rejang dewa dari Bali. Berikutnya adalah pola lantai diagonal. Nah, pada pola lantai diagonal ini penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Adapun contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Bedaya Ketawang yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang dan tari gending Sriwijaya. Setelah kita mempelajari tentang beberapa macam pola lantai pada tarian kreasi daerah, kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, menyublim. Ketiga proses itu terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, ia dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan, sehingga dapat berubah wujud. Contohnya adalah ketika lilin dipanaskan. Nah, ketika lilin dipanaskan, maka lilin menyerap panas sehingga menyebabkan benda tersebut mencair. Nah, ini merupakan contoh bagaimana benda itu menyerap kalor. Contoh berikutnya adalah proses terbentuknya kristal es dari udara yang didinginkan. Nah, telah ditampilkan bagaimana salju yang turun ternyata berasal dari udara yang didinginkan. Nah, hal ini disebut perubahan wujud mengkristal. Kenapa dia bisa mengkristal? Ternyata benda ini melepaskan kalor sehingga terbentuklah butiran-butiran salju. Selanjutnya kalian diminta untuk mengerjakan latihan 2 untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi yang baru saja kita bahas. Yang pertama, kalian diminta untuk menuliskan contoh tarian yang menggunakan pola lantai melengkung dan vertikal. Masing-masing cukup satu contoh saja. Kemudian soal kedua, kalian diminta untuk melengkapi tabel berikut. Di sini terdapat sebuah tabel, silahkan diisi bagian yang kosong. Kemudian jangan lupa uploadlah tugas kalian pada Google Classroom masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.